Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Deliana selaku dosen pengampu dari mata kuliah audit internal dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi yang ada di buku kita, yaitu materi dari bab 8, yaitu tentang pengendalian internal. Nah, sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, saya mohonkan agar teman-teman semua dapat mengikuti dari awal sampai akhir, sehingga apapun yang kita paparkan, apapun yang saya paparkan pada hari ini dapat menjadi hasanah ilmu pengetahuan yang baru buat kita semua. Jadi, kita akan membahas mulai dari definisi dari pengendalian internal, atau apa sih pengendalian internal itu, gitu loh. Jadi, pengendalian internal itu adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi ataupun dewan komisaris, manajemen, dan personalia lainnya yang dirancang untuk memberikan assurance atau keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan-tujuan berkenaan dengan kegiatan perusahaan, baik itu pelaporan dan ketaatan. Nah, jadi dari definisi ini kita bisa tahu bahwasannya pengendalian internal itu dibentuk oleh para stakeholder yang berguna untuk apa? Yang berguna untuk memberikan keyakinan bahwasannya setiap kegiatan perusahaan itu sudah berjalan dengan baik dan benar. Nah, dari definisi tersebut kita lompat kepada tujuan pengendalian internal. Nah, jadi dari tujuan pengendalian internal itu terdapat 3. Dari tujuan itu ada tujuan operasional. Nah, pada tujuan operasional ini pengendalian internal diharapkan ini berkenaan dengan efektif dan efisiennya kegiatan entitas, termasuk tercapai tidak sih sasaran dari operasional dan keuangan. Nah, jadi di sini pengendalian internal harus dapat memberikan keyakinan bahwasannya operasional yang dilaksanakan perusahaan itu sudah sesuai dengan rencana yang sudah mereka tetapkan ataupun yang sudah ditetapkan oleh para stakeholder. Selanjutnya itu ada tujuan pelaporan. Nah, ini berkenaan dengan pelaporan keuangan baik itu internal dan eksternal ataupun pelaporan non keuangan. Nah, di sini kita dapat lihat apakah pelaporan itu sudah sesuai belum dengan ketiga syaratnya. Yang pertama, dapat dipercaya, selanjutnya itu tepat waktu, dan yang terakhir itu ada keterbukaan. Dan syarat lainnya itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perusahaan tersebut. Oke. Nah, selanjutnya itu ada tujuan ketaatan. Nah, di sini ini berkenaan dengan apakah setiap kegiatan perusahaan itu sudah tunduk dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di negara perusahaan tersebut berdiri, seperti itu, ataupun sudah tunduk dengan peraturan-peraturan yang mereka buat untuk perusahaan mereka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip dan komponen. Nah, jadi di sini sebenarnya prinsip dan komponen ini merupakan salah satu proses dari pengendalian internal. Oke, pertama kita bisa lihat di kubus ini. Pertama di situ kita bisa tahu hal yang pertama kita lakukan itu adalah kita harus benar-benar bisa melihat lingkungan pengendalian kita. Bagaimana setiap bagian itu bergerak dan beroperasi. Yang selanjutnya kita harus, setelah kita tahu bagaimana kebiasaan dari lingkungan yang akan kita kendalikan, nah kita harus mulai dengan cara menilai resiko. Apakah resiko yang mungkin berpotensi mengancam perusahaan ataupun tidak. Selanjutnya itu ada kita akan mengendalikan aktivitas perusahaan. Selanjutnya itu ada informasi dan komunikasi. Nah, di sini informasi itu haruslah informasi yang bermutu dan bagaimana cara perusahaan itu mengkomunikasikannya. Selanjutnya itu adalah memantau aktivitas atau memonitoring aktivitas. Nah, itu dari prinsip dan komponen. Itulah komponen-komponen tadi ataupun proses-proses yang dapat mendukung audit internal dalam mencapai atau memberikan keyakinan kepada para stakeholder. Oke, kita langsung membahas pertama dari lingkungan pengendalian. Jadi lingkungan pengendalian ini kita harus tahu bagaimana setiap bagian itu bekerja dalam melaksanakan kegiatannya gitu loh. Nah, biasanya mereka itu digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis, dan kemudian kita menghasilkan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan. Yang ketiga, berjalannya usaha secara efektif dan efisien. Yang keempat, taat terhadap semua ketentuan hukum. Yang kelima, mengamankan aset. Nah, jadi di lingkungan pengendalian ini kita juga harus tahu kenapa sih lingkungan pengendalian itu pada proses yang pertama gitu loh. Nah, setelah kita tahu bagaimana lingkungan pengendalian yang ada di perusahaan, kita bisa lanjut yang kedua itu adalah penilaian risiko atau risk assessment. Nah, jadi di sini kita harus tahu nih, ya kan, risiko-risiko yang kemungkinan berpotensi untuk
berpotensi untuk merugikan perusahaan gitu. Jadi ketika mereka, nah biasanya kalau misalkan para SPI ya atau pengendali internal itu sudah tahu bahwasannya ini berpotensi untuk memberikan kerugian bagi perusahaan, biasanya mereka langsung mengevaluasi ataupun langsung memberi tindakan terhadap resiko tersebut dan mendiskusikan resiko tersebut kepada para stakeholder. Nah, selanjutnya itu ada namanya kegiatan pengendalian. Oke, jadi kegiatan pengendalian itu adalah tindakan yang diambil oleh direksi ataupun dewan komisaris, manajemen dan pihak-pihak lain untuk menangani resiko dan meningkatkan potensi tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan. Nah, jadi setelah kita tahu nih kita ketika menilai risiko, kita tahu mana yang high risk dan low risk ya. Setelah itu kita harus tahu bagaimana sih apa tindakan yang akan kita ambil ya kan, kegiatan pengendalian apa nih atau kontrol activity apa nih yang bisa kita ambil untuk aktivitas-aktivitas yang berisiko untuk merugikan perusahaan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya informasi dan komunikasi. Nah, di sini seperti yang saya bilang sebelumnya pada kubus tadi, informasi itu haruslah bermutu. Nah, bermutu ini dalam arti hal dia harus relevan, akurat, dan tepat waktu. Nah, yang kedua, bagaimana sih cara perusahaan itu mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak terkait, baik itu pihak dalam organisasi, terus pihak-pihak luar, baik itu pemasok barang, auditor eksternal, regulator, biasanya ini OJK, kementerian, dan lain-lain. Nah, setelah kita punya informasi yang baik atau informasi yang bermutu, kita harus mengerti bagaimana cara mengkomunikasikannya keluar. Nah, ini biasanya berhubungan dengan salah satu teori yang ada di akuntansi, yaitu signaling theory. Bagaimana para pihak internal itu memberikan signal kepada pihak eksternal, bagaimana sih kondisi dari perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya itu ada kegiatan pemantauan. Setelah kita tahu bagaimana cara memberikan tindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang mungkin bersifat merugikan, selanjutnya kita tahu nih, selanjutnya kita harus mantau, ya kan, memantau apakah kegiatan itu sudah berjalan dengan baik dan benar. Oke. Nah, pemantauan ini dilaksanakan untuk memastikan pengendalian internal itu setelah berjalan efektif. Selanjutnya, apa sih yang mereka inginkan gitu ya dari kegiatan pemantauan? Pertama, itu untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah internal pada waktunya. Selanjutnya, menghasilkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya. Dan yang terakhir, diterbitkannya sertifikasi atau asersi secara periodik mengenai efektif pengendalian internal. Nah, jadi setelah kita mengetahui dari bagaimana cara kita menilai resikonya, bagaimana cara kita menghadapi, dan bagaimana cara kita mengkomunikasi, dan yang terakhir bagaimana apakah setiap pengendalian itu sudah berjalan dengan efektif atau belum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih kendala-kendala yang mungkin yang dihadapi oleh para audit internal. Yang pertama, itu kesesuaian antara tujuan-tujuan yang ditetapkan. Jadi misalkan dibilang seperti ini, perusahaan sudah menentukan tujuan di awal sebelum mereka menjalankan sebuah kegiatan dari perusahaan dalam satu periode. Nah, tiba-tiba terdapat perubahan tujuan. Nah, perubahan-perubahan tersebut membuat ketidaksesuaian antara tujuan internal antara tujuan dengan pengendalian internal. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah kesalahan manusia dalam melakukan pertimbangan atau human judgment. Nah, jadi ini adalah biasanya para pemimpin atau para pimpinan yang sudah salah dalam mengambil keputusan bagi perusahaan tersebut. Nah, ini yang selanjutnya itu ada kesalahan. Nah, ini biasanya kesalahan pembukuan, terus bisa terjadi karena kesalahan manusia juga atau human error. Kesalahan ini biasa terjadi akibat dari rutinitas, kejenuhan atau tidak konsentrasi dari setiap orang yang terkait dari kegiatan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pimpinan yang salah memutuskan, atau bisa dibilang pimpinan yang memutuskan lain dari aturan yang sudah ditetapkan gitu loh. Selanjutnya itu adalah persekongkolan. Nah, jadi persekongkolan ini biasa dikerjakan untuk orang-orang yang ingin memiliki kepentingan tersendiri terhadap kegiatan perusahaan. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang inherent risk, controllable risk, dan residual risk. Nah, untuk inherent risk dari buku kita dapat mengartikan bahwasannya inherent risk itu adalah gabungan antara faktor-faktor resiko di dalam dan di luar organisasi dalam keadaan murni, belum dikendalikan, atau resiko kotor dengan asumsi belum ada pengendalian internal. Nah, jadi di sini bisa kita artikan bahwasannya inherent risk itu adalah salah satu resiko yang memiliki potensi besar untuk merugikan perusahaan.
gitu loh, dan kita belum tahu bagaimana cara mengendalikannya. Selanjutnya itu ada controllable risk. Nah, menurut buku yang kita punya, controllable risk itu adalah bagian dari internal risk yang dapat ditekan atau dikurangi manajemen melalui kegiatan sehari-hari dan kegiatan manajemen. Nah, controllable risk ini bisa dikatakan bahwasannya salah satu risiko yang sudah kita ketahui dan kita sudah mengetahui bagaimana cara menangani risiko tersebut. Yang terakhir itu adalah masih residual risk. Nah, ini masih juga termasuk salah satu dari internal risk yang ada sesudah manajemen melakukan tanggapan-tanggapan atas resiko. Di sini ketika resiko ini adalah kita dapat mengartikan bahwasannya resiko yang muncul ketika kita sudah selesai memberikan apa sih kira-kira tindakan yang bisa kita ambil untuk resiko yang sudah kita ketahui. Jadi bisa kita bilang resiko yang masih tersisa lah gitu loh dari resiko yang sudah kita berikan tanggapan. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan kepada teman-teman semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran yang baru buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.